mulai hari ini orang-orang akan mencatat bahwa akan 5 tahun ke depan akan tampil penyanyi yang sangat tangguh, sangat disukai dan sangat diterima oleh masyarakat. And that's Arsy. Waktu Deas itu datang bawa Arsy, saya udah lihat, nah ini dia pilot project. Cuman ada satu hal kalau menurut saya Mas Anang yang membuat Arsy bisa dapat semua ini. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya kedatangan tamu. Ini adalah orang yang luar biasa, man behind the gun, tim Indonesia berangkat ke WCOPA di Amerika. The scene ya. Iya. Halo, sehat-sehat? Sehat Mas Anang, sehat. Halo, ini saya manggilnya Opa Luki juga soalnya. Karena Arsy manggilnya Opa Luki. Jadi gimana perkembangan sampai hari ini? Ceritanya WCOPA kemarin diterima oleh Pak Menteri kan? Iya, dan saya pikir juga masyarakat Indonesia memberikan apresiasi yang luar biasa ya. Yap. Baik DM maupun WA yang masuk. Saya sendiri nggak pernah membayangkan seperti ini hasilnya. Oh, dari pertama, kalau mau cerita jujurnya Mas Anang, bahkan berdoa pun saya malu-malu kucing sama Tuhan. Oh, gimana ceritanya? Gimana nih? Waktu sudah berangkat, banyak orang kan istilahnya berdoa sampai harus memohon sampai pokoknya mesti dapat emas Tuhan. Saya malah malu mau ngomong. Saya cuma bilang, Tuhan kehendak-Mu aja yang jadi. Saya sudah berusaha sekuat tenaga dalam posisi seperti ini, kaki dalam sakit lah istilahnya. Saya hanya bisa berserah, Tuhan aja yang beracara. Dan ternyata jawabannya jauh lebih dari yang saya pikirkan. Makanya waktu saya mesti ngomong ini agak mengharu biru, tapi saya mesti cerita Mas. Sewaktu saya lagi dibilang bahwa akan ada pengumuman pemenang, ini bagian yang paling penting dalam sejarah kita berangkat kemarin. Saya duduk di Mas Anang, saya tahu di tengah bus bersama semua. Saya tuh sudah menyingkir Mas Anang, saya sudah di pinggir sekali. Itu istilahnya kalau sebagai orang beriman, saya cuma doa kecil dan malu-malu kucing. Tuhan, cuma gitu-gitu doang. Karena jujur yang kita lawan, waduh ya Mas Anang saksiin sendiri. Kita lihat 70 negara yang hadir, memang sangat luar biasa. Sangat terlatih ya. Terlatih banget. Prepare-nya tinggi sekali. Dan jangan salah Mas Anang, bagian paling berat dalam pergumulan batin saya ketika berangkat justru di Arsy. Satu Indonesia berharap jangan salah loh. Arsy pergi dengan doa bangsa Indonesia dan harapan bangsa Indonesia. Kalau yang lain kalah, kecil karena sedikit yang kenal. Arsy Arsy Hermansyah, siapa tidak kenal? Dan Luki tampilan dengan seenaknya mengajak ibunya Arsy, Deas, yuk kita ke Amerika bawa Arsy. Kak beneran kan? Saya juga nanya soalnya, layak gak sih anak gue berangkat gitu? Nah, saya juga bertanya itu. Iya. Nah, pas di sana justru nanti rasa tertekan batin saya justru malam sebelum pengumuman. Iya benar itu. Itu benar-benar saya tuh istilahnya suka ngobrol dengan pencipta tuh, sampai jadi malu saya tuh mau bilang, Tuhan kan yang saya bawa anak kecil ya. Anak kecil 7 tahun, lawannya 10 tahun yang sudah terlatih, punya pengalaman banyak ya. Tapi pada saat justru saya menyingkir ke pinggir, saya lihat Arsy pakai baju pakai merah putih. Itu kan bendera negara itu kan. Dan Arsy lari ke ujung pertama kali menerima, itu saya udah doa saya terjawab. Tiba-tiba dipanggil lagi, dia lari. Dan itu suasana yang sangat dramatik ketika Arsy Hermansyah
yang berangkat dengan harapan dan doa bangsa itu 15 kali lari ke kanan balik lagi. Arsi Hermansyah, kalau di sana kan manggilnya Arsi Hermansyah, agak-agak begitu. Arsi Hermansyah, Arsi Hermansyah. Saya hanya begini, ya Tuhan kok jadi begini. Ya, akhirnya selain secara teknis persiapannya semua, saya mesti bilang secara iman itu sudah bukan orang biasa yang berkarya. Sudah ada campur tangan. Betul. Dari yang di atas, dan itu sangat luar biasa. Tapi Opa Lucky ngelihatnya Arsi waktu persiapan, saya kan juga dengar gitu ya. Terus kalau nggak salah satu bulan sebelum berangkat. Kan saya tahu lagu-lagunya. Saya lihat, waduh, lagunya oke banget nih. Banyak yang nggak mudah gitu ya. Susah lagunya. Kan sempat prepare di rumah. Malam 1 bulan sebelumnya, coba saya minta sama bundanya, Bun, aku mau denger Arsi nyanyi deh. Aku bilang, aku mau tahu Arsi nyanyi. Coba 8 lagu yang dinyanyiin, tolong ditampilkan di rumah. Aku mau lihat. Jadi preparationnya dia seperti apa. Padahal 1 bulan itu, saya lihat kalau saya nilai, Arsi masih nilainya ya 6 lah. Saya lihat karena dia masih gugup, kelihatan pemanfaatan bagaimana menguasai, ya dia menguasai ruang yang kecil aja kayaknya waktu itu belum siap. Kelihatan, yang nonton kan mbak-mbak di rumah saya gitu ya. Dia kelihatan kayak masih belum bagaimana gitu. Tapi jiwa siapnya ada, cuman pengalaman. Kelihatan pengalaman karena dia memang nggak ada pengalaman bagaimana sih harus di festival, bagaimana harus di atas panggung. Dia yang ada cuman dia pernah nyanyi di acara kakaknya yang menikah, di acara TV 2-3 kali. Iya, 2-3 kali gitu ya. Saya lihat, waduh, oke. Terus nyanyi belum kelihatan all outnya, karena saya ngelihat. Saya pernah ikut latihan sekali kan yang ada saya. Iya, saya ada. Oh, nggak sama nih. Ada yang belum. Saya waktu itu sudah ngomong sama bundanya. Bun, inilah Arsi masih harus latihan lagi ya. Menurut kamu bagaimana? Ya aku masih belum puas. Harus latihan lagi. Karena buat aku kalau aku jurinya, Arsi belum mampu nih. Aku bilang. Oh, kamu kan ini, aku harus ngomong apa adanya. Aku bilang, nggak boleh aku nutupin ini, nggak boleh loh. Aku bilang, aku harus ngomong apa adanya. Bahwa Arsi belum bisa menguasai ini. Dia harus praktis benar. Itu saya sudah, aduh ini apa ya? Gimana ya? Mau jadi apa di PAL? Tapi memang saya lihat Arsi itu karena anaknya memang. Kalau saya nanya, Arsi siap nggak sih? Arsi mau nggak sih? Dia bilangnya cuma satu, aku mau. Itu kuncinya. Dari situ saya bilang, wah ini anak sebetulnya nekat nih. Kan takut, ya itu gimana ya? Kan kalau sudah begitu kan saya jadi tambah bingung lagi nih. Waduh, saya bilang, wah ini kalau sampai jawabannya begitu, saya langsung, wah ya udahlah gitu. Sebenarnya Arsi bener siap. Iya siap. Menurut Ayah harus kayak apa lagi? Waduh, saya bilang, oh oke. Dari situ saya tambah yakin, oh bisa kalau Arsi mau benar-benar latihan lagi. Ya makanya waktu perjalanan saya di sana, saya sering ngobrol, saya ajakin ngomong, latihannya terus berjalan. Opa Lucky juga benar-benar. Guys, ini aku cerita aja. Ngajarnya sampai online waktu itu. Kan kita udah di Amerika duluan. Arsi latihan lagi. Dari situ memang faktor yang saya lihat bahwa Arsi ini secara kemampuan ya. Kalau melihat teknik yang diberikan Opa Lucky, saya bilang teknik itu sudah benar semua. Saya akuin apa yang dilakukan Opa Lucky terhadap Arsi itu adalah, ya itu betul sekali gitu. Kalau penyanyi nggak melakukan seperti yang
Opa Lucky lakuin, saya rasa memang masih harus challenging ya. Untuk menguasai suara dengan baik. Saya lihat Arsy latihan jam berapa kan waktu itu. Latihan jam berapa, Opa Lucky jam berapa. Dia tidak pernah merasa, ya suaraku gini, ayah suaraku gitu, aku gitu. Gak ada itu. Wow. Itu gak ada, saya lihat. Jadi memang Arsy juga anak yang tidak manja terhadap cita-citanya. Soalnya ada orang yang, oh ntar dulu deh, nanti aja ya, aku kayaknya suaranya ini. Beralasan macam-macam. Saya tuh saya amatin aja. Soalnya kalau sampai dia begitu, saya pasti ngomong. Oh iya. Selama dia ngomongnya bener, oh udah, saya biarin. Oke. Habis latihan saya tanya, Arsy, gimana latihannya? Ya, aman sih. Yakin. Ini kan modal. Ya. Soalnya banyak dari pengalaman saya, kita udah siap nih, ilmu banyak nih. Kalau mentalnya nggak siap di atas panggung, panggung itu kan ajaib. Bener kan ya? Panggung itu ajaib. Banyak hal kejadian ajaib akan terjadi di atas panggung buat penyanyi. Itu memang Arsy mentalnya udah memang, saya rasa di situ dia yang. Tapi memang untuk belajar lebih jauh, kalau Arsy akan naik kelas terus. Kan ini kan memang Arsy terus bareng Opa Lucky. Saya rasa memang dia akan. Tapi pencapaian hari ini, atau kalau saya boleh mau tarik lagi dari awal. Waktu Opa bilang bahwa Bunda ayo berangkat ikut festival. Itu kenapa kok sampai Arsy mau diberangkatin gitu? Ini saya tuh punya cita-cita sebenarnya. Yes. Dulu saya kagum sekali sama Bro Ripe Solima. Wow, itu penyanyi laki Indonesia terbaik dalam sejarah industri musik Indonesia. Begitu juga ada almarhum Om Bob ya. Bob Tutupoli termasuk legend ya. Nah, mereka kan pernah berangkat dulu sampai cuci piring di Amerika untuk pernah kejadian dulu. Wow. Itu saya SMA waktu itu. Saya terobsesi situ. Saya ingin sekali ada. Sebenarnya saya yang ingin ke sana. Tapi saya tidak pede dengan tinggi badan. Ingin jadi penyanyi tapi aduh kayaknya kalau dulu kita ketemu kayaknya saya berusaha jadi penyanyi waktu itu. Akhirnya saya pikir udah, saya jadi orang di belakang layar, tapi saya ingin sekali ada asuhan saya yang harus sampai ke sana. Ini sejak mahasiswa. Setelah mahasiswa dengar sudah pulang Om Bruri semua. Wah, kayaknya saya mesti tinggal di Jakarta. Saya mesti. Itu dulu di Manado? Di Manado saat itu. Nah, pas saya berangkat ke sini, saya bangun satu sanggar kan ya. Kursus KBR Performing Arts itu. Cita-cita saya memang itu. Sampai kemarin pas dengan Arsy, saya lihat-lihat kayaknya anak saya enggak tahu, feeling aja kan, feeling pelatih. Arsy punya sesuatu yang saya sih bilangnya kemarin di podcast dengan dia bahwa Arsy punya kemampuan acting. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Dia punya kemampuan yang kalau kita suruh cerita dalam lagu, yang paling mahal kan bercerita dalam lagu, Mas. Maksudnya produser lebih tahu lah. Nah, Arsy dalam kehidupan sehari-hari apalagi di berhadapan kamera, dia tuh bisa mengungkapkan apa yang tidak terpikir oleh orang-orang dewasa. Jadi akhirnya saya berpikir berarti dalam lagu anak ini mampu mengeksplor isi hati sebuah lagu. Akhirnya saya pikir untuk akselerasi Arsy latihan udah suruh berangkat deh. Dicelupin, itu sebenarnya dicelupin. Saya lihat itu. Saya benar lihat. Karena kalau cuma bilang duet dengan anak artis ini, dia cuman gitu-gitu. Tapi bilang berangkat ke Amerika, dan untuk Arsy juga memang anak yang suka tantangan ya. Itu Arsy. Itu Arsy begitu. betul. Jadi saya dengan Mbak Uten itu suka main mata begini kalau latihannya cuma kayak begini Mbak Uten. Nggak usah, batalin aja bilang Bunda. Itu coba tanya Mbak Uten. Batalin aja cuman begini, mulut kecil, not tinggi, kecek, nggak usah. Jangan, Arsy mau berangkat, Opa. Itu dia tuh kalau ditantang jangan. Arsy itu benar. Itu jangan ditantang dia. Kalau ditantang nekat dia. Akhirnya saya berpikir
Sebenarnya keberhasilan Arsy di Wekopa ini adalah salah satu program akselerasi ya. Diculupin langsung ke internasional. Dia pasti tanggung jawab sendiri. Nah, menjawab tadi Mas Anang bilang, saya rasa itu kok belum siap. Apalagi 1 hari sebelum berangkat kan ada kita bersama. Saya tahu wajah Mas Anang, saya bilang. Bukan, itu 3 hari sebelumnya. Kan Opa kan latihan tuh malam. Ya dong. Kan saya nemenin karena bundanya lagi sibuk ngurusin apa. Udah kamu temenin gak sekali sih, coba dengerin deh. Latihan itu. Kan kita kan udah di Amerika tuh. Itu kan berantem sama saya Arsy. Itu berantem loh. Karena saya ngomong, Cio, fales kamu nyanyi. Ya ini waduh marah. Oh bisa marah-marah sama Pak. Marah. Ya itu ngomongnya mudah aja kan nyanyi capek. Ya udah tapi jangan ngomong fales. Pokoknya Arsy ulang aja. Oke. Nah kalau saya waktu keadaan itu, Mas melihat nggak saya ragu atau takut? Enggak kan? Enggak. Karena buat saya hari itu hanya soal mood. Karena Arsy sebelumnya sudah mencapai puncaknya. Itu yang ada di Instagram maminya itu. Yang dia nyanyi itu saya langsung wah modal ini. Walaupun sebenarnya pikiran satu aja Tuhan, doanya satu aja. Iya, yang penting orang Indonesia kalau bilang bawa emas 1 kan, berarti ada pencapaian. Tapi di bawah 15. Iya. Nah, jadi buat saya yang terakhir itu mood. Mungkin karena sudah diulang-ulang, akhirnya ya udah nyanyi biasa deh. Ini kan anak-anak, tapi dia sudah mencapai yang saya inginkan, bahwa dia di panggung nanti sudah dicapai sebelumnya. Jadi 1,5 bulan sebelum itu. Saya lihat. Dan itu saya dapat banyak WA dan DM dari banyak pelatih vokal. Wah itu gawat itu pasti bawa emas. Banyak sekali yang mau beri harapan seperti itu. Tapi malam sebelum pengumuman ketakutan lagi karena lawannya. Waduh. Ya sih, saya lihat memang berat-berat sekali. Cuma ada satu hal kalau menurut saya Mas Anang yang membuat Arsy bisa dapat semua ini. Ini bagi saya juga pelajaran sebagai pelatih. Ada yang sering kita bilang originalitas dan otentik. Oh ya. Hari terakhir mungkin ada di rekam Mbak Uteng. Pagi-pagi itu kita warming up. Saya tuh sempat ngomong. Kan saya bilang, Arsy bahasa tubuhnya begini. Pas lihat dia yang sayang. Saya langsung, wah di Amerika gak ada. Saya udah kamu itu aja. Dan itu ternyata pelajaran baru juga buat saya. Dia otentik banget dengan apa yang dimiliki. Nah sementara kita selalu berusaha semua dilatih kan. Sementara yang produser mungkin lebih tahu ya. Saya juga baru belajar di situ bahwa yang Arsy tampilkan, this is apa tuh ya? Inilah gue gitu loh. Ini gue. Mau di Amerika kayak mau di Indonesia, this is gue gitu loh. Itu Arsy. Dan ternyata ya orang sana mengapresiasi itu lebih dari yang kita bayangkan dalam soal itu ya. Karena kita lihat kemarin masih yang musical teater atau Broadway ya. Tuh segala macam dibikin ya orang dengan ornamen-ornamen. Arsy itu sangat simpel. Tapi justru itu yang mengalir, itu yang diapresiasi oleh juri-juri. Jadi catatannya Arsy kalau dilihat bicaranya Opa bahwa kejujuran dia di atas panggung itulah yang dinilai dan itulah yang jadi makanya karena mungkin buat teman-teman ini aku juga mau sharing pengalaman. Waktu di ajang-ajang apapun kayak di Idol, di X Factor, saya selalu bilang bahwa bernyanyi adalah getaran rasa. Bahwa kamu mendeliver getaran kamu yang jujur kepada orang lain. Pada saat kamu tidak melakukan hal itu, getaran kamu tidak akan menyampai ke pendengar kamu dengan baik. Nah, memang Arsy di situ nothing tulus. Makanya saya melihat latihan-latihannya Arsy itu cara bernyanyi sudah betul, tinggal memang mood dia tidak boleh diganggu. Harus dijaga itu. Itu moodnya memang cukup harus dijaga, dan di situ saya lihat Arsy yang sampai 1 hari sebelumnya dia tidak ada murung,
waktu sebelum nyanyinya, belum festivalnya. Dia tidak ada muru, dia semangat 45 banget bahwa aku udah siap nyanyi. Saya lihatnya gayanya itu begitu, bahwa dia siap nyanyi untuk menampilkan apapun yang saya punya. Karena saya ngomong, Arsy, pokoknya Arsy jangan mikir dapat apapun, gak boleh. Oke. Yang Arsy harus sampaikan adalah Arsy bernyanyi dengan rasanya Arsy. Supaya orang ngerti apa yang dinyanyi Arsy. Kalau orang ngerti, itu adalah medalinya. Itu adalah penghargaannya. Perkara itu nanti jadi, ya itu apa kata Tuhan. Yes. Itu yang saya sampaikan terus ke Arsy waktu ada di Amerika. Makanya dibilang, Arsy santai, siap. Siap. Nggak, saya mau nanya lagi. Yang milih lagu kan Opa tuh. Bisa sedemikian beratnya. Kita sudah tahu lagu New York, lagunya Celine Dion, lagunya Jennifer Hudson. Itu semua bukan, apalagi yang Arsy. Saya rasa waktu Arsy nyanyi yang Don't Rain on My Parade, itu lagu yang kompleksitasnya tinggi menurut saya sebagai penyanyi. Karena di situ ada dinamika, ada menjaga tempo, ada macam-macam. Di situ kan orang tepuk tangannya parah itu, itu udah dinyanyi lagu itu. Itu saya bilang Arsy, di situ dia berhasil, nilainya cukup tinggi. Itu standarnya hari itu. Kok sampai berani suruh Arsy nyanyi lagu itu? Saya nanya Opa, kok berani? Saya bilang, ini yakin lagu ini, saya bilang. Oh, ada pikiran itu. Loh, iya saya mau intervensi. Gak gini, saya harus tahu diri sebagai orang tua. Karena waktu itu kan Opa dan Arsy itu tim. Ya. Saya harus menghargai tim ini. Saya tidak boleh. Saya punya knowledge. Tapi kan saya tidak tahu ceritanya Opa dan Arsy sebagai tim untuk maju ke publik. Kan saya nggak boleh. Kan saya nggak tahu. Oke. Makanya saya bilang, ini yakin gak sih? Ya, cuman gitu dong. Kok Opa yakin? Kan kepribadian Arsy itu seperti lagu itu. Itu memang pribadinya seperti itu. Kalau Arsy tidak lebih kalem, tidak mungkin lagu itu. Arsy bisa semua. Jadi ya udah, Arsy mesti yang, karena itu kompleks dulu lagu. Iya. Ada yang itu lengkap lagu itu kalau dinilai. Iya. Kemampuan penyanyi itu diuji betul di situ. Dan kalau mungkin ya nanti masyarakat silakan menilai lah bahwa Arsy itu bisa lembut sekali. Iya, bisa lucu sekali. Semua itu tergambar seperti lagu itu. Jadi mungkin kalau jadi pelatih nggak cuma sekedar ini teknik vokal kan. Guys, itu kenapa saya, Bunda, mempercayakan Arsy ke Lucky Tampilang gara-gara itu. Mahal ini, dealnya mahal ini. Dan itu lagu pertama yang saya pilih kan. Karena Arsy bisa, nggak tahu ya, untuk ke depan ya semoga ini jadi catatan untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya ngomong hari ini ya. Kita lihat nanti Arsy sudah 12 tahun. Ya, nanti itu tantangan tersendiri Arsy di umur yang itu. Seperti apa dia harus membawa dirinya di dunia tarik suara, terutama di entertainment bisnisnya. Karena itu tantangannya berbeda lagi. Saya lagi menggali, mengatur strategi. Ya pasti nanti akan diskusi dengan Opa bagaimana menyangkut kemampuan Arsy yang akan datang. Karena kan umur berubah, dia ada hal yang berubah lagi di dalam struktur cara bernyanyinya. Tapi ilmu yang diberikan Opa, pengalaman saya ya, dan kekurangan saya sebagai penyanyi, karena Anang bukan penyanyi bagus gitu ya. Apa yang dikasih ke Arsy itu, kalau dia learningnya terus dan mengasah dengan baik, dia akan bisa kuat terus untuk menjaga suara. Jadi dia tuh nanti disuruh nyanyi hujan, disuruh nyanyi panas, disuruh nyanyi sambil berlari, disuruh nyanyi sambil nangis, dia akan tone-nya akan tetap sama. Karena penyanyi ujian yang berat adalah gimana dia sedih harus bernyanyi, gimana dia bahagia harus bernyanyi, gimana dia pada saat di luarnya tidak sesuai dengan kebiasaan dia, tapi dia tetap harus tampil prima sebagai seorang penghibur. Karena itu beratnya di entertainment business. Karena orang sudah bayar, gue mau lihat lu.
gue nggak boleh kecewa dong. Ya, betul. Karena ini ilmu yang disampaikan oleh Opa ke Arsy itu yang saya nilai, kalau banyak penyanyi akan melakukan hal ini sedini mungkin, untuk masa depan industri musik Indonesia, penyanyi Indonesia akan bisa banyak berkiprah di dunia internasional. Karena seperti saya contohnya bahwa saya tidak belajar seperti Arsy sebagai penyanyi, banyak lebih alami. Tapi bahwa teknik vokal itu betapa pentingnya bagi seorang penyanyi. Penyanyi kan alat vokalnya kan suara. Kalau dibilang penyanyi itu alatnya ya suara. Pada saat suara itu tidak tone, itu bahaya. Yeah. Jadi saya bilang, saya mau juga di podcast ini saya mau berterima kasih, apa yang disampaikan Opa Arsy itu benar-benar sesuatu yang luar biasa dan works. Yeah. Jadi ilmunya Opa itu dibuktikan ya works. Arsy itulah hasilnya. Arsy-nya works. Tapi Arsy kira-kira di ajang apa lagi yang akan berangkat, Opa? Karena saya sebagai orang tua menyetujui dia berangkat lagi kemana untuk mengasah terus dirinya. Harus terus, karena kalau dia tidak punya pengalaman selebar itu, dia tidak akan benar-benar siap pada saat masuk ke dunia entertainment sejati. Ya, kalau istilahnya kita menciptakan prajurit, ya, apa yang di darat, di laut dan di udara siap untuk bertempur. Siap untuk bertempur. Kan iya kan kadang-kadang loh, saya aja kalau lagi AC dingin nih nyanyi gimana ya? Kan begitu. Iya. Tapi kalau udah kemampuannya yang kayak Arsy, dia bisa atur suaranya itu dengan baik. Iya. Hummingnya harus kayak apa supaya itu tetap hangat, warm, suaranya harus tetap getarannya itu tetap seperti itu kan. Dia akan punya otomatis itu. Ya udah kayak mesin. Iya. Dia akan punya mesin yang dia tahu sendiri itu cara adjustmentnya. Itu nanti akan ke sana ya, Arsy. Akan ke sana. Sebenarnya kalau dari saya sih Mas, saya bersyukur sekali dapat Arsy ini dari kecil. Dan kalau dengan metode saya ingin sekali, saya agak berbeda dengan yang lain. Saya ingin sekali dia menguasai semua teknik. Betul. Baik itu mix, belting teknik, whistle, voice semua. Karena di sekolah saya kan semua diajar itu. Nah, dalam pengertian begini, banyak sekarang penyanyi-penyanyi muda yang hebat-hebat loh. Betul, melihat industrinya hari ini Indonesia sangat maju. Tidak cukup kita cuma bilang yang penting manis, enggak. Kalau menurut saya, kedepannya peta kekuatan industri musik Indonesia dalam hal bernyanyi, penyanyi performance seorang penyanyi, kayaknya akan dituntut penyanyi yang sudah tidak lagi cuma satu teknik, pasti banyak Mas. Good. Karena ini dari saya. Betul. Maaf di depan produser. Betul. Saya juga berpikirnya begitu. Melihat kemarin di Waikopa, betul. Dalam pikiran saya begini, selama ini orang berpikir hanya penyanyi tampil hanya soal keindahan. Sementara ada faktor-faktor lain yang menurut saya faktor yang atraktif, faktor yang demonstratif, itu juga sebuah pajangan yang akan mendapat apresiasi. Misalnya the whole package. Yes, semua. Bahasa tubuhnya, vokal tekniknya, semua. Jadi kedepannya sebenarnya sudah dibuktikan dari beberapa ajang pencarian bakat. Saya lihat anak-anak muda, wah udah ke situ. Dan ini saya sudah ngomong dari tahun 2000 berapa itu awal. Indonesia kelak akan ke sini. Dan sudah mulai lagi kelihatan sekarang. Betul. Sudah mulai. Nah, saya berharap Arsy ini akan menjadi katakanlah sebuah pilot project antara kita bahwa 5 tahun ke depan akan muncul lagi seorang anak yang punya vocal range yang lebar, kemampuan entertain yang kuat, dan kebetulan cantik Arsy. Nah, jadi itu full package. Saya berharap ke depan mulai hari ini orang-orang akan mencatat bahwa akan 5 tahun ke depan akan tampil penyanyi yang sangat tangguh, sangat disukai dan sangat diterima oleh masyarakat. And that's Arsy tampilan. Itu harapan saya. Ya benar. Saya melihat, makanya saya kembali lagi bahwa saya ingin mengupas memang bahwa teknik yang diberikan Opa Lucky itu teknik yang itu memang Opa sampai punya sebuah cara sedemikian itu kan udah melalui
berbagai ujian, udah melalui berbagai riset, apa yang dikasihkan kepada Arsy sampai bisa Arsy berhasil di WCOPA, itu memang ramuan sendiri. Ilmu yang dikasihkan, teknik yang cara belajarnya, cara itunya, sampai saya kalau ngelihat Arsy latihan tuh kayak iya kan? Kan kadang-kadang penyanyi itu kan kalau sudah yang mukanya jelek-jelek nggak mau. Tapi di situ Arsy doing semuanya dengan baik. Memang Opa mengatur, punya kurikulum tersendiri tentang itu ya. Belajar juga, ada penemuan sendiri. Makanya itu selama berapa tahun Opa mendedikasikan Opa sampai mau benar-benar serius sekarang jadi seorang mentor yang hebat? Saya jadi pelatih sudah 38 tahun, Mas. Sudah 38 tahun. Oke. Dan waktu mendirikan KLW. KBL. Sorry. KBL itu kepanjangannya apa sih? Karunia bersama saya. Lucky. Karunia bersama Lucky. Karunia bersama Lucky. Catat guys. Jadi kalau teman-teman sekarang sekolahnya udah ada di mana aja? Ada 22 cabang di 22 cabang di Indonesia. Oh, di Jabodetabek ya? Waktu kita sudah mau buka keluar, dihajar pandemi. Wow. Kita ada 10 cabang mau buka di luar, di Solo, di Kendari dan macam-macam tuh kehalang. Ini kayaknya ke depan ini sudah mulai lagi akan jalan. Ya semua. Kita doakan Opa Lucky bahwa dengan cita-citanya ingin terus melahirkan penyanyi baik di Indonesia bisa berhasil. Jadi itu sekolahnya penyanyi doang atau banyak? Nah, kita sekarang dulu namanya kursus vokal KBL, just vokal. Ya. Nah sekarang kita jadi performing arts, itu pendidikan. Makanya kita sampai ke WCOPA. Ya. Karena ikut di ya. Terus saya mau nanya, kenapa sampai ada WCOPA Indonesia sampai kayaknya menunjuk KBL? Kayaknya deket banget hubungannya dengan WCOPA. Iya. Waktu itu proposnya gimana? Karena kan juga nggak ada yang tahu, banyak yang orang nggak tahu juga tentang apa sih WCOPA. Oke. Nah waktu itu ceritanya ada seorang pemerhati lah seni yang sempat menonton acara ini di sana, lalu beliau suka melihat pelatih-pelatih punya medsos, dan saya suka banyak memposting tentang bagaimana bernyanyi seperti diva-diva Amerika, seperti diva dunia lah istilahnya. Iya betul. Dia bilang kayaknya orang ini yang saya cari. Dia mau kembangkan ini WCOPA ini, jadi akan menjadi WCOPA Indonesia. Saya dihubungi karena dia lihat, wah ini cocok, ini orang sering posting tentang penyanyi-penyanyi dunia. Yes. Waktu ditawarkan hanya butuh 10 detik langsung saya ikut. Nah, itu tahun berapa, Pak? 2015. 2015. Berarti Indonesia punya WCOPA perwakilan itu 2015. 2015 sudah WCOPA. Indonesia ada ya. Itu ada surat apanya semua? Ada kerjasama. Ada kerjasamanya ya? Ada kerjasamanya. Setelah pulang dari sana pertama kali, akhirnya timbul ide kita. Karena saya bilang sama Bu Febe, saya bilang kayaknya kita sudah dekat sekali dengan cita-cita. Saya ingin ada penyanyi yang super, yang bisa semua, bisa bergaya, bisa acting, bisa macam-macam lah. Nah, setelah beberapa kali pergi, kita bikin itu KBL Performing Arts. Dan waktu DAS itu datang bawa Arsy, saya udah lihat, nah ini dia pilot project. Ini proyek percobaannya. Opa Lucky itu Arsy guys. Oke. Apa yang susah dari Arsy? Sebenarnya kalau dari pengalaman sebagai pelatih, hal terberat bukan teknik. Hal terberat justru bagaimana bikin dua orang ini kompak. Kan ini Opa 55 tahun, ini 7 tahun. Itu membuat kompak itu. Iya, makanya sih bilang kalau saya ajarin, ayo Arsy nyanyi gini, ayah mau denger. Enggak, harus ada Opa. Makanya kadang-kadang itu yang udah jadi sahabat kayak. Jadi sahabat. Dan saya kalau di training guru, biasa kan orang kalau bilang mau jadi guru tekniknya, saya enggak.
Saya suruh dia masuk kolong di kolong keyboard dengan tuh murid. Saya mau lihat kau bermain dengan murid yang 5 tahun. Sampai dia harus suka dulu. Itu yang paling penting, dia suka dulu. Ya, kan kalau udah gak suka gak bisa ngapain. Namanya juga udah gak suka, susah. Kan dulu di rumah Cinere. Iya betul. Bisa 2 jam, 2 jam setengah. Itu ngobrolnya. Aduh macam-macam. Iya sampai jadi sahabat. Saya di Arsy itu udah sahabatnya Opa. Banget dikit-dikit kalau dikit aku ngomong apa. Opa Lucky harus ada. Iya. Sampai satu kali saya mulai merasa bahwa saya dekat sekali dengan dia waktu ke mana itu yang ke luar negeri sebelum ke Amerika. Dia bawa permen itu. Saya sampai udah dekat gua sama ini anak. Bayangin dia beli permen untuk Opa loh. Iya. Dari Turki. Dari Turki. Itu saya langsung gua berhasil ini. Anak kecil loh 6 tahun ya waktu itu. Ya. Dia beli sendiri. Ya. Itu bawa waktu saya datang dia bawa begini. Opa ini Arsy. Saya bilang nggak mau bunda yang beli, Arsy yang beli. Nah dia udah ingat. Itu ilmu di luar teknik guys. Itu di luar teknik. Justru itu yang paling yang membuat mungkin saya dekat dengan dia. Dan sebenarnya ada satu yang dia lupa kemarin waktu podcast. Saya lupa kasih ke tim waktu itu. Itu saya nangis pulang habis latihan sebagai orang tua. Saya tanya ke dia, waktu 2 bulan sebelum berangkat, kenapa kau betah sama Opa? Saya pernah tanya itu. Ada videonya. Tahu nggak Mas jawabnya? Opa sakit aja, Opa mau latih Arsy. Gimana kalau Opa sehat? Dan itu Arsy berkaca-kaca. Saya tahan gigit lidah. Begitu di mobil baru. Iya dia perhatian gitu-gituan. Sampai begitu-begitu. Jiwanya dia memang halus di situ. Dikit-dikit dia ngomongin kalau hal kayak begituan. Selalu dia bawa. Dan saya heran, itu kan anak 6 tahun, 6 tahun setengah. Iya. Gila anak ini bisa berpikir sampai di sini. Iya. Waktu itu ada Uteng, saya peluk dia. Itu sudah mau keluar tapi enggak. Jangan sampai dia lihat opanya lemah. Nanti pulang baru saya cerita sama istri, saya bilang itu Arsy, itu anak dahsyat. Dia bisa mikir loh sampai segitu-gitunya. Akhirnya, tapi itu juga untuk saya jadi sebuah kekuatan baru untuk bahwa gue mesti berjuang bersama anak ini, gue mesti maju dan gue mesti bikin dia jadi seperti yang saya pikirkan. Jadi guys, makanya saya lihat mungkin banyak teman-teman yang nyangka bahwa Anang juga banyak hal yang bilang bahwa anak saya hanya memberikan guideline sama Arsy bahwa hanya mengajarin yang di luar teknik. Jadi biar teman-teman tahu bahwa teknik yang dipakai oleh Arsy itu full bahwa itu adalah teknik cara bernyanyi yang ramuan atau diberikan oleh Opa Lucky. Jadi benar-benar teknik Arsy itu adalah teknik yang Opa Lucky kasih. Dan saya pun pernah ikut campur dikit urusan begituan. Dibilang, Opa nggak begini kok. Saya tetap tidak mau mengintervensi. Saya tidak mau. Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya bilang bahwa Opa dan Arsy itu teamwork. Karena keberhasilan sesuatu harus teamwork, nggak bisa sendiri. Pada saat itu sudah teamworknya nggak solid, itu bahaya. Makanya saya bilang bahwa Opa dan Arsy itu udah tim yang sangat luar biasa. Makanya saya sekali lagi sebagai orang tua itu salut dengan Opa bisa seperti itu dengan Arsy. Dan ya buat teman-teman Indonesia juga. Makanya kalau memang mau benar serius belajar bernyanyi, KBL adalah salah satu jawaban buat kebutuhan kalian ke masa depan, cita-citanya. Jadi kalau mau ikut idol juga, mau ikut ajang apapun di Indonesia, ini kan idol bulan depan November udah dibuka lagi. Kalau mau ikut, silakan belajar juga di KBL. Saya rasa benar-benar itu tekniknya works ya, teorinya works dan Arsy buktinya. Jadi sampai ke depan ini masih akan ada ramuan-ramuan lagi buat Arsy untuk menunjukkan Arsy ini ada PR lagi untuk tahun depan kan memang udah dengan si produser ini kan mau serius. Kita mau berangkatin Arsy ke Amerika dan memang benar-benar bagaimana caranya ya
Arsi berkiprah di internasional. Ini juga lagi saya rajut terus. Gimana caranya juga seperti itu. Tahun depan ini ada WCOP League. Masih ada lagi. Berangkat lagi Arsi. Arsi sama si kecil ada. Wow, tapi Arsi itu bisa. Bisa. Kan sudah mulai Mas lihat kemarin latihannya kan. Berbakat sekali lagi. Iya. Dia memang kelihatan dia punya sense itu. Dia punya, Arsya punya. Cuman ya karena laki-laki ya memang nggak sama dengan Arsi dalam artian menyukai sesuatu beda. Memang dua ini rada berbeda sih. Cuman tapi Arsya kalau Arsinya mensupport juga pasti dia mau. Kelihatan kemarin itu nyanyi, mau dia. Ada itu videonya dia akui. Oh mau juga gini. Aku gak nyangka loh Arsya mau begitu. Mau juga ya. Soalnya kan saya udah lihat gimana Aurel, gimana Azriel kan. Itu kan beda tuh dua. Dulu kita udah siapin Azriel tuh latihan nyanyi, musik. Lu semua gitar saya tuh udah di kamar dia. Saya di rumah itu di Cinere, di kamarnya dia itu saya bangunkan studio rekaman sendiri. Azriel tuh saya bangunkan studio rekaman sendiri. Di kamar dia. Karena waktu itu dia sempat ikut rekaman-rekaman. Tapi ternyata jiwanya gak situ. Bisnis kali ya. Iya, makanya saya gak mau paksa. Karena saya punya pemikiran, saya gak akan paksakan anak saya untuk mengikuti apa yang saya mau. Saya gak mau. Karena saya harus, kamu suka gak? Suka, baru saya paksa. Tapi dia bilang enggak, ya udah stop. Karena kalau udah sukanya enggak, dia gak akan punya passion. Mau diapain juga gak punya. Ya, dia pasti nanti pada suatu saat akan pasti ngeleor lagi. Karena gak ada passionnya, mau diapain. Kan bukan jiwanya. Nanti dia hanya jadi ya aku mau lakuin ini cuma buat orang tua. Nah udah itu pasti nggak selesai nanti, nggak akan bisa panjang. Jadi di situ makanya Azriel dia mesti mencari lagi, tapi kayaknya lebih ke industri bisnisnya dia. Dia memang di situ serius sekarang. Dia kelihatan belajar tentang industrinya. Gitu. Jadi ini Arsi tahun depan insya Allah berangkat lagi. Berarti naik kelas. Jadi umurnya Arsi akan bertanding 8 sampai 10. Ini yang realnya yang dia merampas kan hak orang. Dia di 57 dia masuk jadi juara umum di 8 sampai 10. Dan itu sebenarnya kalau menurut saya kalau dari sisi teknis killing field juga sebenarnya di usia begitu yang Filipina, South Africa. Ya guys, itu kalau kita cerita ngelihat Filipina betapa siapnya mereka ya. Itu bener-bener deh. Tapi Arsi bisa jadi juara umum di situ. Kan ada 2 di juara umum. Tapi Arsi yang lebih banyak karena Arsi sempat 6 di situ. Malah Arsi paling banyak loh. Iya, merampas juara umum itu. Iya. Terutama dan kelas-kelas yang Arsi rampas lagi. Iya. Yang Arsi raih Arsi raih. Broadway. R&B, jazz. Arsi kan dapat semua itu yang berat-berat. Yang nyanyi New York. Begitu. Tapi teman-teman yang nonton juga mesti tahu ya bahwa Arsi kemarin bawa lagu ciptaan bapaknya dan itu dapat medali loh dapat medali. Dan yang jadi jurinya itu ada rektor dari New York Film Academy dan beberapa musisi-musisi top. Itu saya lihat memang si Jeff Webb itu orang di belakang layar beberapa artis besar di Amerika itu di belakangnya dia. Nah itu lagu Aku Cinta Mama itu dipotong 1 menit. Ya. Memang dirancang kalau kita lihat ya waktu Arsi rekaman, memang itu dirancang untuk tipikal live performance sebenarnya ya. Waktu itu, nah dan lagu itu dapat penghargaan dari sana. Dari betul. WCOB ya. Jadi kalau tahun depan berarti saya akan prepare lagi, akan saya bikinkan 2 lagu lagi, satu yang benar-benar akan dance. Saya udah siapkan juga jauh-jauh hari. Kalau emang dia lebih sambil mudah-mudahan Tuhan berkenan berarti kita siapin aja single di sananya. Ya kalau itu pasti tahun depan Arsi akan bikin single anak-anak akan berangkat ke Amerika. Kemarin si produser juga bilang begitu. Udah nanti berangkat pakai single yang gini-gini nih, kita akan barengin Arsi di Amerika. Dia bilang begitu. Wow, saya rasa ya. Karena ini kalau ngomong sama Opa guys,
Jangan sampai ngomong teknik nih. Karena setiap guru itu memang memiliki cara tersendiri bagaimana menyampaikan ilmu. Jadi kadang-kadang makanya aku kadang-kadang tidak terlalu bagaimana terhadap Arsy, karena Arsy sudah teorinya sudah dapat dan betul, dan saya juga melihat itu works. Jadi kita nggak akan bisa berpanjang-panjang ngomong, tapi ini mungkin next time kita akan bahas sesuatu. Saya kepingin kapan-kapan kita bahas sesuatu lagi, Opa, tentang kenapa sih penyanyi ini bisa berhasil, kenapa sih penyanyi ini bisa begini, dengan teknik, dengan apa mungkin gitu bisa dibahas, itu akan jadi menarik. Tapi waktunya nggak mungkin sekarang, guys. Tapi ini awal kita bertemu dengan man behind the gun-nya kontingen Indonesia berangkat ke WCOPA di Amerika, dan alhamdulillah bisa membawa medali yang luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan kalau benar-benar Pak Sandiaga kemarin akan membantu, pemerintah juga akan involve, berarti kita akan dibantu untuk bagaimana Indonesia bisa memberangkatkan lebih besar lagi seperti Filipina, Amerika sendiri. Terus kita ngelihat kemarin itu yang juga banyak, Malaysia juga banyak tuh. Kemarin banyak Malaysia berangkat juga banyak. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa membawa kontingen lebih banyak, karena ini performing art, dan WCOPA ini sebetulnya ajang yang sudah berapa tahun, Pak? Ada 20-an. Udah 20 tahun, dan WCOPA ini udah melahirkan juga artis Amerika yang juga berhasil ya pastinya. Ada itu. Ceris Pempenko itu jebolan ini juga. Itu jebolan dari pemenang WCOPA. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita mendoakan bersama-sama ada kontingen Indonesia yang berangkat lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman Indonesia, jadi ini ada salah satu sekolahan yang saya rekomendasikan, dan saya sebagai orang tua Arsy saya merekomendasikan juga buat teman-teman, karena saya juga ada di bidang seni di industri musik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh KBL bahwa itu adalah hal yang luar biasa. Jadi silakan buat teman-teman yang juga sudah lihat podcast ini, kalau ingin bernyanyi silakan menghubungin KBL, dan ini luar biasa. Gak mahal kan Opa ya kan? Terima kasih sekali ini. Mahal ini punya yang mahal enggak? Tapi terus terang pasti itu nanti datang aja ketemu timnya di KBL, dan mudah-mudahan tahun depan juga sudah bisa membuka lagi mulai sekarang ya untuk teman-teman untuk berangkat beberapa bulan ke depannya udah dibuka lagi untuk Opa akan melihat lagi siapa lagi yang bisa berangkat nanti dalam tim besar pemberangkatan WCOPA tahun depan. Iya kan? Yang pasti akan bisa. Tapi itu kalau ada sekolahan dari sekolahan lain untuk ikut itu bisa. Oh bisa. Karena karena pembukaannya sudah nasional sekarang. Sekarang udah nasional, jadi dari manapun itu boleh. Silahkan teman-teman bisa ke WCOPA yang di Instagram ya. Bisa dari situ komunikasinya. Jadi silakan. Itu WCOPA Indonesia. Jadi itu ada Instagramnya, tinggal ke situ. Jadi sekali lagi Opa, saya sebagai orang tua Arsy mau bilang terima kasih. Udah mau mengajarin Arsy dengan luar biasa. Karena belum tentu orang tua bisa ngajarin anaknya soalnya juga belum tentu anaknya mau diajar bapaknya. Ya buktinya ya kemarin waktu itu. Ya karena begitulah. Kan ini bapak. Kan beda dengan ini guru, ini bapak ya kan beda kan? Ya, guru lebih sabar jadi. Iya, aduh. Saya ngomong kemarin itu falas. Itu benar. Itu harusnya gini Arsy. Enggak sih. Tapi ya begitulah orang tua. Tapi aku sekali lagi mau bilang terima kasih sama Opa. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat bersama-sama lagi kalau memang Arsy ada waktunya, dalam artian kesiapan Arsy mumpuni di dalam umur yang nanti 8-10 tahun tersebut. Dan Arsy saya harapkan bisa punya karya lagi baru untuk bisa berangkat ke Amerika. Guys, jadi cukup segitu aja. Saya bersama Lucky Tampilang. Ini adalah, sekali lagi saya bilang, ini adalah orang di belakang layar keberhasilan tim Indonesia di WCOPA. Ketemu lagi guys.